Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Dan kembali lagi kita bertemu untuk mengikuti pembahasan seri kesehatan. Tetapi seperti biasanya, sebelum kita mengikuti pembahasan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah di hari yang baru ini, saat kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh membantu kami untuk memberi pengertian kepada kami, agar kami boleh mengerti setiap pembahasan yang akan dibahas. Berkati juga David beserta dengan hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, Fit, halo, shalom, dan selamat pergantian hari. Shalom, selamat pergantian hari, Kak. Oke, kita udah masuk bagian yang ketujuh nih ya. Yep. Udah lumayan lah, sudah sampai bagian ketujuh nih. Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa nih, Fit, untuk bagian yang ketujuh? Ya, di bagian ketujuh ini kita mau bahas, kita punya judul eksitotoksin, MSG, dan obesitas. Itu dia. Oke, dari judulnya pasti berhubungan nih MSG dan obesitasnya nih. Ya, benar ya? Dari judulnya harusnya ada hubungannya. Oke. Silakan, Fit. Baik. Kakak tahu nggak masalah yang sedang kita alami, yang sebagian besar orang alami di dunia ini, selain virus corona? Kakak tahu? Penyakit jantung, Fit. Ya, itu benar juga. Penyakit jantung. Memang pembunuh nomor 1 tuh. Yes, Ya. benar. Ya, tapi selain virus corona dan penyakit jantung yang seperti yang kakak mention juga atau sebutkan, masalah yang sedang dialami oleh sebagian besar orang di dunia adalah obesitas atau kegemukan. Itu dia, Kak. Oke, kita membahas obesitas, iya sih. Tadi harusnya obesitas karena judulnya sudah jelas obesitas ya. Iya, benar-benar. Dan kakak tahu nggak bahwa MSG ini, Kak ya, makanan yang mengandung MSG, itu menjadi salah satu penyebab kegemukan atau obesitas. Iya, Kak. Yep, benar, Kak. Soalnya lebih banyak orang yang bilang penyebab obesitas itu karena terlalu banyak makan atau sering ngemil gitu. Jadi kayak itu yang salah satu juga sih penyebab obesitas. Sama kemarin sudah dibahas juga kan, sempat singgung sedikit. Dan ini MSG ya, kayak sesuatu yang baru lagi gitu kan. Karena selama ini paling taunya biasanya karena terlalu banyak makan atau sering ngemil gitu. Iya, benar. Ini suatu fakta menarik juga sih, Kak. Pada waktu belajar-belajar dan menemukan fakta ini bahwa MSG juga itu menjadi salah satu faktor penyebab. Nah, itu dia. Kita nggak bilang bahwa MSG ini satu-satunya penyebab penyakit obesitas, ya kan? Tapi kita katakan salah satu. Karena kita tahu obesitas ini memang masalah yang multifaktoral atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti yang kakak udah mention tadi, ya bisa karena suka ngemil, bisa juga karena terlalu banyak makan, dan lain-lain. Jadi Kak, memang benar bahwa MSG ini dapat menyebabkan obesitas. Dan ya, sedikit orang yang tahu kali ya Kak ya, tentang fakta yang satu ini. Benar sih, itu mungkin sedikit sih. Saya pun kurang begitu tahu. Tahu saya tuh, jadi waktu dulu kan hanya berpikir memang makan terlalu banyak atau sering ngemil. Nah, tetapi waktu belajar lagi ternyata terlalu banyak makan yang goreng-goreng tuh, gorengan.
itu juga ternyata bisa menyebabkan obesitas juga, gitu kan. Ini baru tahu. Cuma untuk yang MSG ini baru dengar juga kali ini, gitu kan. Iya, Seperti itu. benar. Ya, kenapa kita bisa tahu bahwa MSG ini menjadi salah satu penyebab obesitas? Nah, kalau kita lihat laporan oleh Dr. Blalock, seorang ahli bedah saraf di Amerika, ini kita bisa lihat di dalam The Blalock Wellness Report, halaman 4, bulan Oktober tahun 2007. Nah, jadi di dalam mempelajari obesitas ya, para peneliti menggunakan MSG untuk menggemukkan binatang sebelum diteliti. Itu. Oh, ini penelitian ya. Berarti Ya. mau tanya dulu nih, ini binatang yang dipakai ini apa? Terus ini penelitiannya seperti apa atau apa yang diteliti nih? Boleh dijelasin nggak, Fit? Baik. Jadi mereka ini, para peneliti ini sebenarnya sedang mempelajari penyakit obesitas, Kak. Gitu. Okay. Dan mereka memerlukan hewan ya, kayak hewan yang gemuk tentunya. Jadi mereka menggunakan hewan untuk mempelajari penyakit obesitas ini. Nah, masalahnya hewan ini harus dibuat gendut dulu, Kak, sebelum dipelajari penyakit obesitasnya. Itu dia. Nah, untuk binatang di sini ya, ini yang saya baca, Kak, mereka menggunakan tikus gitu. Jadi tikus ini diberi makan makanan yang mengandung MSG ya, supaya mereka bisa gendut, kegemukan. Nah, supaya mereka bisa jadi obesitas. Kalau tikusnya sudah jadi obesitas, Kak, kegemukan, barulah tikus-tikus yang malang ini bisa diteliti. Dan mereka mempelajari, mereka sedang meneliti penyakit obesitas. Dari sini kita bisa melihat bahwa para peneliti saja tahu bahwa untuk menggemukkan spesimen mereka atau binatang yang mereka mau teliti, mereka menggunakan zat MSG. Itu dia. Dan ya, ini cara yang paling mudah dan ya mungkin dibilang juga murah dan juga paling efektif dalam menggemukkan seekor tikus atau binatang. Gitu, Kak. Oke. Berarti ini bukan meneliti MSG-nya ya, tapi karena butuh menggendutkan si tikus gitu kan. Ya. Yang jadi objek penelitiannya, makanya dikasih MSG gitu. Karena para peneliti tahu ya bahwa MSG ini bisa menggemukkan binatang. Yes. Menggemukkan yang dia mau ini. Nah, tapi jadi punya pertanyaan nih. Jadi punya pertanyaan sehubungan dengan ini. Terus gimana caranya MSG ini bisa membuat kita jadi obesitas? Oke. Ya. Caranya ada beberapa cara dan kita mau bahas paling tidak 2 cara bagaimana MSG ini dapat menyebabkan obesitas pada tubuh manusia. Kita lihat mekanisme pertama atau cara pertama, MSG dapat membuat makanan kita menjadi sangat lezat. Itu dia, sehingga kita pun akan tergoda untuk makan lebih banyak. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kita makan terlalu banyak, tentu saja itu bisa menjadi salah satu faktor kegemukan. Nah, MSG inilah yang membuat makanan tadi itu sangat-sangat lezat. Sehingga kalau makanan lezat, biasanya orang-orang akan makan terlalu banyak dan itu akan menyebabkan kegemukan. Gitu. Oke. Ini secara logika memang benar banget gitu kan. Karena enak dan biasanya kalau enak tuh kayak pengen makan terus gitu. Oke, ternyata ini. Tapi benar. Oke, ini yang pertama nih. Yang kedua gimana nih? Ya, yang kedua, MSG dapat mematikan signal kenyang di dalam otak kita, sehingga kita akan merasa terus lapar, ya, walaupun sudah banyak makan. Itu dia. Jadi, sebenarnya tubuh kita itu sudah
diperlengkapi oleh Tuhan dengan sistem kenyang dan lapar. Itu dia, Kak. Nah, MSG ini merusak sistem tadi. Kalau kita makan secara normal, kalau kita sudah kenyang, itu tubuh akan memberikan signal kepada otak gitu bahwa oh ini sudah kenyang, tidak perlu makan lagi, sudah cukup. Nah, otak akan merespon dan akan membuat kita merasa kenyang gitu, dan begitu juga dengan lapar. Ketika sudah perlu makan ya kan pada waktunya, sudah harus makan, maka tubuh akan memberikan signal kepada otak sehingga otak bisa merespon dan kita akan merasa lapar. Nah, MSG ini Kak merusak sistem kenyang dan lapar tadi sehingga otak tidak bisa mengenali signal tadi ya. Jadi ketika kita makan banyak ya kan dan makanan ini adalah makanan yang mengandung MSG, maka yang harusnya tadi sudah berhenti makan karena sudah kenyang ya kan, itu otak nggak bisa terima signalnya. Dia tidak bisa membaca signal kenyang dari tubuh tadi karena sudah dirusak oleh MSG. Ya, kalau tidak ada signal kenyang yang diterima oleh otak, maka orang tersebut akan makan terus, makan terus. Akhirnya bisa menjadi Obesitas. kegemukan. Ya, Yes, benar. benar-benar. Oh, oke. Jadi kayak istilahnya harusnya kita nih udah kenyang nih, udah cukup. Maksudnya tubuh nih harusnya udah cukup nih. Tapi karena dirusak sama MSG gitu kan, jadi sinyalnya ini jadi error gitu ya. Yes, Kayak nggak bisa benar. nyampe gitu. Oke. Cukup berbahaya. Maksudnya Benar, berbahaya tuh karena merusak banyak hal gitu, merusak banyak hal. Oke. Lalu gimana nih, Fit? Kalau misalnya apa ya? Maksudnya ini kan memang MSG berhubungan dengan obesitas nih. Maksudnya kalau banyak makan MSG bisa menyebabkan obesitas. Tapi kalau mau jujur juga ada beberapa teman yang makan MSG, mengkonsumsi MSG gitu ya. Ya. Apapun lah ya produknya yang dikonsumsi gitu kan. Dan ya tiap hari dia konsumsi. Tapi badannya ya nggak obesitas sih. Nggak obesitas, kayaknya ideal aja gitu, baik-baik aja. Nah ini gimana nih kalau yang seperti ini? Oke Kak, itu akan kita bahas besok. Ya. Oke, siap. Ya. Besok ya. Kita tunggu Benar. jawabannya besok. Ya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa memang yang namanya pengendalian diri itu sangatlah penting bagi kita umat percaya, bagi kita pengikut Kristus. Ya, itulah sebabnya penguasaan diri termasuk di dalam buah roh. Dan kita bisa baca itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kak Prisil mungkin boleh baca. Oke. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yap, terima kasih Kak. Jadi mulai hari ini, marilah kita belajar untuk bisa mengendalikan diri kita. Untuk tidak makan terlalu banyak yang akan membuat kita obesitas dan akhirnya jatuh sakit. Marilah kita hindari zat-zat yang membuat kita makan terlalu banyak, seperti zat MSG tadi. Itu dia. Jadi mari kita jaga tubuh kita. Mari kita jaga otak kita, ya kan? Sekali lagi kita diingatkan, ketika kita menjaga otak kita, maka kita menjaga keseluruhan tubuh kita. Itu dia.
Benar, benar sekali. Terima kasih sudah mengingatkan untuk apa ya, ya harus mengendalikan diri gitu kan terhadap selera apapun sih, khususnya yang kita bahas selera makan gitu ya. Iya, iya. Karena memang MSG ini juga selera sih karena bikin enak, buat enak gitu kan. Dan ya akibatnya ternyata banyak, memang harus bisa mengendalikan diri seperti itu. Ya, kita percaya dengan kuasa Kristus, ya kan? Ketika Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka kita bisa berbuah banyak. Dan salah satunya kita bisa berbuah untuk mengendalikan diri kita. Kita pasti Amin. bisa, dan ya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, ya kan? Mungkin mulai mengurangi, ya kan? Mulai jarang-jarang sudah mengonsumsi. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Sehingga Tuhan akan menuntun kita terus-menerus sampai akhirnya kita diberikan kemenangan atas melawan dosa itu. Gitu. Amin. Benar-benar. Yep. Oke. Thank you Fit untuk untuk pembahasan hari ini. Seperti itu karena ya ada satu kebenaran lagi yang baru yang kita bisa dapatkan, dan terlebih lagi pentingnya kita lakukan dalam kehidupan kita gitu dengan meminta bantuan daripada Tuhan. Yep. Oke. Terima kasih David, dan kita akan tutup dengan doa. Boleh minta tolong David pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dan Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau sudah karuniakan kepada kami. Sehingga kami tadi bisa membahas, kami bisa mengerti sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih sekali lagi buat kebenaran yang sangat berharga ini. Biarlah Tuhan, ketika kami masih belum bisa memahami maksud dari kehendak-Mu yang sempurna, biarlah Kau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami lebih lagi kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, sertailah kami dalam satu hari ke depan ini, dan inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you Fit, dan jangan lupa sampai ketemu besok, dan besok akan membahas pertanyaan yang saya tanyakan. Oke, selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati. Bye Fit. Bye-bye Kak.